Saya Muhammad Zainuddin. Muhammad Zainuddin. Saya asli warga Kecamatan Lebak Gedong, Desa Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten. Mungkin di sini saya tidak berbicara sebagai korban, karena memang alhamdulillahirobbilalamin pada waktu tahun 2020 saya masih dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga rumah saya masih tetap ada dan utuh. Makanya ketika memang kemarin saya ada yang berkomentar terhadap TikTok pribadi saya dan satu kesuara saya, di situ Anda berbicara tentang apa? Apakah harus menjadi korban terlebih dahulu untuk membela masyarakat? Kan tidak, ya. Cuma itu kami anggap bumbu-bumbu perjuangan saja. Kembali lagi kepada perjuangan tahun 2020, sempat pada tahun 2021 mungkin pemerintahan Kabupaten Lebak sempat merumuskan untuk pembangunan dan sebagainya. Karena memang pada tahun 2020 itu sempat terjadi ada yang namanya COVID, itu anggaran mungkin kemungkinan besar kami menganggap itu dialihkan kepada dana COVID. Nah, pada tahun 2022 sempat adanya ibaratnya pembahasan di pemerintahan daerah untuk ibaratnya memberikan tanah. Nah, pada waktu itu memang sempat terjadi bentrok kata, bentrok diksi di antara masyarakat dengan pemerintah, yang mana kemauan masyarakat itu kontradiktif dengan apa yang diajukan oleh pemerintah. Apa kemauan masyarakat? Masyarakat itu ingin menetap di hunian tempat dia tinggal di Desa Banjarsari, umumnya Kecamatan Lebak Gedong, tidak ingin direlokasi ke kecamatan yang lain atau bahkan sampai dengan ke Kecamatan Rangkas Bitung. Pemerintah pada waktu itu memberikan solusi untuk adanya di pertengahan lah, di batalion dan sebagainya. Saya tidak mau bercerita tentang janji-janji pemerintahan Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten, basi semua, bacot doang, ya, tidak ada bukti sampai dengan sekarang. Cuma kita berterima kasih ini kepada fraksi Partai Nasdem khususnya Provinsi Banten, karena memang kami mengambil kata-kata no viral no justice. Ketika memang hari ini tidak viral, maka tidak akan ada keadilan untuk kami, ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kami ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Kang Haji Asep Awaludin yang ibaratnya datang ke kami untuk menengok keluarga kami, merasakan penderitaan keluarga kami, ya walaupun hanya cuma satu malam. Daripada keluar-keluar di luar, lebih baik datanglah ke kami, rasakan penderitaan kami selama 5 tahun di sana. Saya penghuni Huntara 4, hunian sementara. Saya sudah kenal di situ karena saya sudah menetap 5 tahun 5 bulan. Karena waktu itu yang menjanjikan kami di relokasi, tahu nama relokasi pun kami sejak waktu itu ya karena bencana, karena rumah kami hilang, kami dijanjikan relokasi selama yaitu waktu itu 6 bulan, janjinya mau dikasih kunci rumah. Artinya kunci rumah itu berarti kami mau dikasih rumah, dibikinkan rumah seperti itu. Tapi nyatanya ya sampai sekarang kami alhamdulillah masih menetap di hunian sementara. Jadi janji itu belum terpenuhi. Dulu dari siapa itu? Janji waktu itu persisnya, makanya saya bilang pemerintah, karena waktu itu Ibu Iti dia itu Bupati Kabupaten Lebak. Makanya saya sebut itu janji pemerintah, ya kan? Nah, dengan hal ini karena kami sudah merasa lelah, Bu, tinggal di hunian sementara dengan janji 6 bulan mau dibawa dibikinkan dikasih kunci rumah, otomatis waktu itu kami bikin saung atau disebut hunian sementara itu dengan alat konstruksi ya seadanya atau asal napel aja, Pak, gitu. Jadi enggak berpikir karena lama-lama, artinya asal aja jadi. Nah, setelah 5 tahun 5 bulan ke sekarang ya belum tercukupi, ya kami merasa sudah lelah lah, Bu. Kejadiannya pas malam 2020, segala macam cara sekemampuan saya di Kabupaten Lebak udah saya ikuti, Pak Sekwil. Dengan kekurangan mungkin Adianto, dengan kekurangan anggaran dan lain sebagainya Kabupaten Lebak, bahkan saya instruksi di paripurna juga udah 4 kali memperjuangkan Huntara
2019 saya nggak keluar dari Komisi 4 karena saya memantau terus. Tidak ada yang setahu saya, menurut saya, pejabat di Kabupaten Lebak urusan Huntara mulai asap pejet saya tahu semuanya karena saya ikut di dalamnya. 2023 tanah tersebut udah bebas, tapi sampai sekarang belum diratakan ya, karena Pak Iwannya pindah, diganti lagi sama PJ Gunawan. Pada waktu itu melempem lagi. Nah, saya instruksi lagi di PJ Pak Iwan juga. Saya hitung instruksi saya udah 8 kali Pak Sekil. Pada pemerintahan Ibu Iti 4 kali di paripurna, pada PJ Iwan 2 kali. Kemarin-kemarin saya udah instruksi lagi, tapi sampai sekarang belum. Jadi dari 84 miliar yang udah tertera di BPBD, barusan saya kontak paling nggak Perkim, sekarang lagi di kementerian, ternyata hilang, nggak ada anggarannya Pak. Karena kementerian berubah katanya, yang tadinya jadi dirjen sekarang jadi orang biasa aja. Kayaknya nggak ada uangnya, nggak diakomodir. Makanya saya datang ke sini menitip beratkan ke Pak Ketua Praksi untuk manuver ke semua lini partai, karena bukan kepentingan praksi Nasdem aja. Tadi saya mau jelas tadi, yang 5 hektar itu lokasinya di mana? Di utara. Bukan, desanya Desa Banjarsari. Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Kedong. Oke. Itu dengan lokasi jauh nggak? Dengan lokasi kejadian itu? Dekat. Desa. Dari desa. Teman-teman yang sekarang menghuni Huntara akan happy kalau itu di situ. Ya. Oke. Ketimbang yang ditawarkan dulu, yang jauh dari wilayah itu. Ya. Kira gitu. Oke. Ya. Terus Pak Kaji. Nah, jadi begini, di berita itu pernah di Lebak Kedong ditawarin di Cipanas, itu sangat bohong, saya udah tahu. Jadi bukan di Cipanas Pak Ketua Praksi. Jadi Pemda menawarkan, karena tanahnya sengketa dulu dengan Taman Nasional, maka Pemda punya tanah di Cigemblong, di daerah selatan, nawarin di selatan, masyarakat tolak itu, kejauhan. Itu dulu ya. Tapi sekarang kan clear, tanahnya udah clear. Tahun 2020, tepatnya hari Rabu tanggal 1 2020, terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Kapal. Yang terdampak sekali adalah kami yang memang pada hari kesini. Kami di Desa Ciladai, di Banjarsari dan di Banjar Irigasi. Itu yang sangat terdampak sekali dengan bencana waktu itu. Bencana waktu itu meluluh lantakan semuanya, dari mulai jalan, jembatan, saluran irigasi, bahkan sampai hunian pun dengan tanah-tanahnya hilang. Di desa kami, jujur, yang hari ini 40 rumah yang sama sekali hilang dengan tanahnya karena memang berada di bantaran kali. Yang jauh pun dari bantaran kali terbawa longsor, itu semua hilang. Itu kita saya menceritakan sedikit dulu Pak Awet, terima kasih banyak. Kaitan dengan itu, maka warga masyarakat kami harus kemana? Warga masyarakat itu mengadu, otomatis pasti ke kepala desa. Seolah-olah bahwa kewenangan itu adalah kewenangan desa, seolah-olah. Tapi apa mau dikata, memang mereka mau kemana? Ya kita tampung aspirasinya. Dan kita pun harus menyampaikan pada hari ini, alhamdulillah, karena penyambung lidah yang paling konkret adalah DPR. Kami sampaikan hari ini ke bapak-bapak kami, ke perwakilan kami untuk disampaikan ke yang terkait. Semoga pada hari ini ada solusi yang terbaik bagaimana warga masyarakat selama 5 tahun itu menjerit Pak. Udah pertaniannya, saluran irigasinya tidak ada, yang harus hari ini banyak yang harus dibangun, jembatannya pun seperti itu, rumah lagi tidak ada. Apa daya kami? Sedangkan kalau kita berbicara masalah kemajuan, oke, kita fokus kemajuan, jangan dulu berbicara yang lain. Tempat tinggal aja itu yang paling urgent, paling penting sekali. Bagaimana dengan tempat tinggal yang hari ini belum layak? Kami memohon dengan sangat, bagaimana bapak-bapak yang ada di sini tolong disampaikan
kepada semuanya yang bersangkutan untuk segera direalisasikan itu, agar warga masyarakat kami bisa tenang. Setelah huntapnya dibangun, insya Allah ke depannya sarana irigasi, jalan dan jembatannya, semuanya insya Allah kemajuan itu berawal dari situ. Sangat berharap sekali. Kami kalau boleh dibilang, kami tidak bosan dengan itu. Apalagi Pak Jalan yang ada di Banjarsari yang memang ada di Huntara, luar biasa, mengganti tenda aja beberapa kali. Pak Dewan luar biasa sekali. Terima kasih Pak Awe. Pak Awe boleh melihat sendiri, dan saya yakin dan percaya bahwa Pak Awe dan Nasdem semua ada di hati masyarakat. Dan kami doakan semoga Fraksi Nasdem, semua anggota dewan yang ada di Nasdem yang peduli dengan semuanya ini sehat selalu, tambah sukses dan semakin berkah. Yang pertama mengenai tadi jumlah yang ada di Huntara dan di Banjar Irigasi, bil khusus yang saya tahu persis untuk masyarakat saya Desa Banjar Irigasi sejumlah 65 itu semua tergerus dengan menjadi arus air, sampai saat ini pun menjadi arus air. Jadi kalau untuk direlokasi itu sangat luar biasa dan harus. Kenapa? Karena tanahnya saja itu sudah tidak ada. Mengingat dari yang disampaikan oleh para pemangku kebijakan yang tadi disampaikan oleh teman saya di depan tadi, Pak Jainuddin, itu sudah beberapa kali dari 2019 akhir atau awal dari tahun 2020, tepatnya pada hari Rabu tadi disampaikan, sampai saat ini tidak ada realisasi. Kalau kami anggap pemerintah tidak bekerja itu terlalu pesimis, terlalu jauh. Tapi nyatanya seperti itu. Nyatanya seperti itu. Bahkan Bapak Presiden sendiri datang ke lokasi waktu itu. Saya selaku ketua posko, karena saya memang di situ aktif juga, menyampaikan segera dan segera dibangun. Informasi terakhir kemarin hari Senin, Presiden mana tuh? Presiden Bapak Jokowi waktu itu hadir datang ke lokasi dan menyampaikan itu. Saya tidak meminjam telinga dan bukan kata cenah, soheh ini langsung. Iya, seperti itu. Sampai saat ini tidak ada realisasi melempem. Beberapa tahapan sudah dilakukan sama pimpinan kami, Bapak Dewan, Bapak Hajianto. Mungkin tadi sudah disampaikan itu kekurangan-kekurangannya, dan otomatis pada kesempatan ini kami menitik beratkan nasib kami ada di pundak ini, Fraksi Nasdem Provinsi Banten. Kalau tidak bisa, apa nanti kedepannya dan seperti apa? Kami butuh bukti, kami tidak butuh narasi, kami tidak butuh pembicaraan yang lain. Terakhir informasi hari Senin kemarin dari Bapak Hasbi Jayabaya, saya lihat dari 6.com berita dibuka, itu informasi karena harus ada pengukuran ulang geologi seperti itu. Dan saya pikir itu tidak lama. Jadi posisi tanahnya itu sudah dari 2023 tadi sudah disampaikan sama Bapak Dewan, itu sudah bebas dari 45 hektar. Kita luar biasa, atoh lamecik basal Burma. Tapi sampai saat ini informasinya sampai 5,4 hektar itu yang akan dibangun untuk Hunyanta dari Huntara ke Huntap. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, sekali lagi saya menyampaikan atas nama masyarakat Desa Banjar Irigasi, Desa Ciladaun, Desa Banjarsari, khusus Kecamatan Lebak Gedong, bagaimana ke depan agar bisa dibangun secepat mungkin. Jadi sudah 5 tahun kita merana ini, 5 tahun diiming-imingi kayak anak kecil mau jajan di sini, nanti di depan, seperti itu. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, dari 221 di Kecamatan Lebak Gedong ini, khusus desa saya yang saya tahu persis dan saya membidanginya di bidang umum, yaitu 65 rumah yang memang sampai saat ini Pak Awe kalau ke Huntara lewat aja ke Huntara, Banjar Irigasi tidak tersentuh. Kenapa? Karena tidak fokus di Huntara. Waktu itu sempat saya minta kepada masyarakat, yuk orang yang saung, tapi
tingkat kepedulian di Banjar Irigasi alhamdulillah masih ada di sama saudara-saudaranya. Ada yang ngontrak, dan yang paling ngeri pada saat ini yang ngontrak usia sudah tua, untuk makan saja susah, ngontrak. Seperti itu yang sulit. Jadi kami membangun untuk fasilitas ekonomi kami sendiri aja terpuruk pasca kejadian tersebut. Jangankan membangun rumah seperti yang disampaikan tadi Kak Jainuddin, teman kami ya. Jangankan untuk membangun rumah, untuk membangun ekonomi kami butuh pemulihan. Ini tahapannya lumayan begitu. Nah, kami minta bantuannya sama pemerintah karena memang itu hak kami. Kami masyarakat loh, kami warga, kami berhak untuk itu. Seperti itu. Nah, itu yang jumlah 221 rumah itu satu kecamatan. Jadi yang tinggal di hunian sementara itu cuma desa saya doang. Lainnya yang lainnya tidak di Huntara. Semacam seperti desa Banjar Irigasi, desa Ciladau itu tinggal di rumah masing-masing di tempat saudara. Ada yang kontrak, ada yang udah bikin rumah. Banjarsari semuanya 112 rumah. Yang sekarang masih di Huntara. Ya, 112 rumah. Tapi yang tinggalnya sekitar sekarang 140 kakak. Kenapa bisa seperti itu? Yang terdampak Kampung Cigobang itu cuma 74 yang relokasi itu, Pak. Desa saya juga tidak semua ke situ. Yang di Kampung Cinyiru dan Jahabu Mawari itu tidak ke sana, Pak Haji. Jadi tinggal masing-masing di rumah keluarga, di rumah saudara-saudara. Yang terdampak yang tinggal di hunian sementara yang Kampung Cigobang, yang khusus Kampung Cigobang itu cuma 74. Kenapa bisa 110 rumah di sana? Karena mereka dalam 5 tahun itu ada yang tadinya belum rumah tangga jadi rumah tangga, bikin di situ, nambah lagi di situ, sampai sekarang jumlahnya 140. Padahal sisanya itu tidak terdampak sebetulnya. Cuman karena kelamaan 5 tahun 5 bulan sampai saat ini nggak dibangun, akhirnya kan pada berumah tangga, nikah lagi, bikin lagi di situ tinggalnya, akhirnya makin banyak, beranak lagi, gitu. Kalau kita bicara misalnya dampak segala macam kerugian segala macam terkait tadi yang dibahas Pak Kades Ciladau, Pak, pertanian juga, sawahnya juga yang tadinya banyak puluhan hektar jadi tidak ada sekarang, rata, jadi daratan. Makanya kalau mau bicara kerugian penghasilan segala macam hancur semua, Pak. Gitu. Kita butuh selain rumah juga, selain rumah hunian tetap juga kita butuh pesawahan juga dinormalkan lagi kan gitu. Mungkin kalau kedepannya sudah terjadi relokasi, sudah menjadi huntap, mungkin kami juga minta kepada pihak pemerintah biar seperti itu, ada tadinya sawah biar jadi digarap sawah lagi, apalagi irigasi segala macam jebol semua, termasuk sarana umum jalan segala macam nggak ada. Sawah yang puluhan hektar nggak ada sekarang, jadi rata, jadi daratan, apalagi irigasinya itu semua banyak. Itu yang paling hancur parah sebetulnya memang Desa Ciladau dan Desa Banjar Irigasi. Kenapa? Mereka tinggal di bantaran sungai. Jangankan rumah, tanah pun jadi kali sekarang, Pak. Jadi kali tanahnya sekarang, jadi kali. Kalau di desa saya masih ada tanahnya, cuman tidak layak ditempati, labil lah. Paling bisa nanam singkong yang kayak gitu, Pak. Itu. Jadi itu untuk 221 rumah untuk satu kecamatan, 5 desa. Kan sebenarnya 6 desa, yang satu desa tidak terdampak rusak berat, hanya rusak ringan dan sedang, yang desa Lebak Sangka itu. Yang rusak ringan dan rusak sedang stimulan sudah diganti sama pemerintah. Yang rusak ringan 10 juta dan yang rusak sedang 25 juta itu udah clear, udah selesai. Tinggal sekarang yang rusak berat itu, yang hilang rumahnya. Jadi intinya Bapak mohon izin, saya selaku Kepala Desa Banjarsari khususnya Lebak Kedong umumnya, intinya kami meminta kepada Bapak semua sebagai wakil kami, wakil rakyat, untuk bisa disampaikan aspirasi kami, keluh kesah kami ke pihak pemerintah yang berwenang. Jadi itu yang 5 hektar lebih itu, ini dicatat, takutnya ini Huntara ini 5 hektar kan, takutnya dalam pemikiran para Dewan Provinsi itu
ngambang. Jadi yang 5 hektar itu untuk 221 rumah ya, terdiri dari 5 desa. Desa Banjar Irigasi yang habis dengan tanah-tanahnya itu 60 rumah, Desa Ciladaun 40 rumah, Desa Banjarsari 112 rumah, sisanya itu Lebak Gedong dan Lebak Situ. Jumlah 221 gitu kan. Jadi itu bukan orang Banjarsari aja yang di sana, disepakati sama kami dengan para kepala desa dan di kecamatan, tingkat kecamatan, maka renovasi cukup disatukan di satu itu yang 5,4 hektar itu. Yang saya hormati pula seluruh kepala desa. Di sini ada kepala desa Ciladaun, nggak salah ya nyebutnya ya, karena lidahnya lidah Sunda juga. Ya. Kades Banjarsari, Kades Banjar Irigasi, Kades Lebak Situ nggak ada. Nggak ada. Kades Lebak Gedong nggak ada. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir di tempat yang sangat mulia ini. Kami melihat sebagai bagian utuh fraksi Nasdem, melihat pertama adalah kami harus memberikan statement bahwa kami turut prihatin terhadap situasi yang memang saat ini faktanya masih berlarut-larut dan belum selesai. Ya. Namun kami pun tetap mengapresiasi kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten Lebak, dan juga BNPB, Dirjen Kemenkeu dan juga PUPR, Kementerian PKP, atas upaya yang telah dilakukan, karena memang beberapa tempat sudah dilakukan sebetulnya, seperti di Maja 4 unit sudah ya, sudah menjadi huntap. Lalu di Curug Bitung juga 7 unit sudah jadi huntap, betul ya. Dan terakhir di Sajira ada 54 unit sudah menjadi huntap. Memang sebagian kecil, ya mungkin sekitar 30% atau 20% sudah selesai. Namun yang menjadi permasalahan besarnya, kerangka besarnya yaitu 221 unit yang ada di Kecamatan Lebak Gedong saat ini belum menjadi huntap. Betul ya? Nah, memang saat ini pemerintah, baik itu Kementerian Keuangan, BNPB, dan saya yakin Kabupaten Lebak dan juga Pemprov Banten sedang dan akan melakukan proses itu. Kami melihat bahwa dinamika yang terjadi di masyarakat harus tetap menjadi poin utama yang harus kami bela. Bagaimana saudara-saudara kita yang berada di Huntara yang sudah 5 tahun lebih, Kang Asep sampai nangis di lokasi, ya. Ini yang harus kita perjuangkan. Substansi ini yang harus kita perjuangkan. Kita fokus terhadap penyelesaian solusi dari Huntara menjadi Huntap. Ya, kami yakin fraksi Nasdem DPRD Provinsi Banten, kami yakin dan mengapresiasi pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten, dan juga Kementerian Keuangan, BNPB, dan Kementerian PKP telah melakukan upaya-upaya. Namun memang ada kendala di lapangan. Ini yang harus kita urai, kembali kita urai. Mungkin saja selama peralihan pimpinan kepala daerah baik itu Pemprov maupun Pemkab, hal ini agak hilang fokus, ya. Tapi insya Allah di mana gubernur kita definitif Pak Andreas Soni dengan Pak Dindiati ya sebagai wagub, dan juga Bupati Lebak ya dan wakil bupati setelah definitif, sepertinya ini menjadi pertanda awal kita harus berjuang lagi. Semangat. Ini adalah poin start di mana kita sebagai masyarakat, sebagai warga yang memiliki empati, dan khususnya fraksi Partai Nasdem, insya Allah berempati yang luar biasa terhadap kepentingan Bapak Ibu semua agar mendapatkan hunian yang layak. Ya, kita fokus ke sana. Adapun langkah-langkah yang memang sudah dilakukan, insya Allah kita akan teruskan tanpa harus mulai dari nol lagi. Contohnya 5,4 hektar yang memang bagian dari lahan TNGHS, betul ya, yang mungkin kita akan proses, yang dananya
yang tadi Kakak Yanto sampaikan timbul tenggelam. Mungkin dengan forum ini dan insya Allah mulai saat ini kami fraksi Nasdem DPRD Provinsi Banten komitmen akan membawa kepentingan Bapak Ibu sampai menjadi hukum. Jadi setelah ini kami akan membawa kepimpinan DPRD Provinsi Banten dan komisi terkait, baik itu komisi 2, komisi 5 dan komisi 4, dan insya Allah kami akan beraudiensi juga dengan Pak Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi Banten. Fraksi Partai Nasdem hanya menginisiasi awal untuk meriset memulai kembali. Kita pasti akan bergandengan tangan dengan seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Banten maupun di Kabupaten Lebak. Bahwasanya kami fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Banten dan juga fraksi Partai Nasdem Kabupaten Lebak sangat konsen terhadap substansi permasalahan, yaitu bagaimana caranya merealisasikan Huntara menjadi hunian tetap di lahan yang memang pernah terjadi bencana banjir di tahun 2020. Fokus kita ke sana, ya. Apapun dan siapapun yang membantu proses itu, kami sangat mengapresiasi. Mari kita bergandengan tangan, lintas partai, lintas fraksi, bahkan lintas pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk membantu warga mendapatkan hak hidup yang layak. Saya sebenarnya melihat video situasi di sana. Memang saya kalau menangis pas di sana menangis, saya di rumah menangis. Yang saya tangis itu apa? Sebagai seorang ibu melihat anak-anak, ya, bagaimana kehidupannya di sana menjadi tiap malam terpikir oleh saya itu. Terutama yang saya ingin tanyakan ke bapak-bapak, karena saya kebetulan di Komisi 1 membawahi pemerintahan. Mungkin ada yang bisa segera ditangani oleh pemerintahan yang terkait. Terutama ya saya melihat, saya bingung dari mana ya kehidupannya di sana, apa profesi yang dilakukan di sana bisa hidup bertahan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melihat anak-anak yang ada di sana masih sekolah kah atau enggak itu ya, gitu. Sekolah ada Pak, sekolahnya. Ada jauh. Berapa kilometer kira-kira Pak? 2 kilo. Terus dan juga tentang kesehatan anak ini kan penting ya Pak ya. Kesehatan anak dan ibu. Ibu saya lihat ada juga yang punya bayi, berarti ada kehamilan apa segala macam Ada yang sakit. Itu ada nggak balai kesehatannya di sana? Tidak ada di Huntara, tidak ada balai kesehatan, lalu puskesmas tidak ada. Ada, tapi jauh ya Pak ya? Jauh di desa puskesmas ya 5 kilometer. 5 kilo. Kalau orang sakit dadakan sebelum sampai ya nggak tahu lah kita ya gitu ya. Enggak, maksudnya saya bertanya gini, mungkin saya bisa nanti mendorong kepala dinasnya, apakah dibikin posko kesehatan di sana atau sekolah guru yang didatangin untuk anak-anak di sana ya. Atau kalau memang ibu-ibunya tidak ada pekerjaan apa, mungkin sementara apa yang akan diberikan untuk menyambung kehidupan di sana. Mungkin saya melihat dari sananya. Kalau dari bangunan yang dikatakan Pak Ketua tadi, saya tidak paham. Karena yang saya lihat itu adalah kemanusiaan dari segi wanitanya saya. Kebetulan saya melihat itu, ya dari seorang wanita, kasihan juga saya. Seorang ibu hamil yang akan merasa memeriksa kehamilan, melahirkan saja, saya nggak tahu 5 kilo udah di jalan udah brojol gitu kan. Iya kalau selamat gitu kan. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Jadi sebagai seorang wanita, saya ada di Komisi 1, insya Allah saya akan mencoba berbicara nanti dengan kepala-kepala dinasnya gitu. Bagaimana mengatasinya untuk sementara waktu. Langkah teknisnya kami dari fraksi akan menaikkannya kepada Rapim. Dari Rapim itu kemudian kami akan bicara langsung dengan gubernur. Dari situ kemudian bisa langsung lebih teknis di mana lokasinya, koordinasi dengan Pemkab Lebak dan seterusnya. Saya kira yang terpenting sudah kami catat.
sudah kami catat apa persoalan-persoalannya, dan tentunya seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Fraksi, bagaimana HUNTAP ini bisa terrealisasi dan seperti apa prosesnya nanti kita lihat seperti apa. Termasuk juga bagaimana melihat fiskal kita seperti apa, fiskal Lebak seperti apa. Tapi kalau dalam hitung-hitungan kira-kira yang sangat matematis bisa kita tebak, ya rasa-rasanya bisa dijangkau. Ya, uang fiskalnya masih ada kira-kira untuk kaitannya yang pertama, penyediaan punya pertama. Untuk itu nanti silakan Pak Asep Awe mungkin sebagai sekaligus penutup aja Pak Asep. Dia harus saja. Ya, terima kasih Kak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga tadi sudah membahas deal, tapi saya di sana karena tahu kondisi di sana, ada masalah di sana yang harus mungkin mendapatkan perhatian selain rumah. Kakak sekalian dari Komisi 5, saya mohon bantuannya nanti Komisi 5. Ada orang yang sudah sakit bertahun-tahun di sana, yang itu tidak punya biaya berobat. Ada anak kecil yang putus sekolah. Kita juga ada beberapa permasalahan sana selain rumah yang mudah-mudahan dari segi kesejahteraan masyarakat sana bisa kita tangani secepatnya. Selain nunggu hunian tetap, ya. Poin saya di sini kita sambil nunggu ditetapkannya rumah layak huni, tapi tolong masalah kemanusiaan dan kesehatan di sana serta pendidikan anak-anak diperhatikan, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, ya, saya ingin memberikan langkah nyata agar masyarakat juga bisa melakukan diskusi yang produktif dan tepat dan terarah. Ya, bismillah, mulai hari ini saya akan bentuk satuan tugas fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Banten dalam mengawal perkembangan Huntara menjadi HUNTAP bagi korban banjir bandang di 2020. Ya. Jadi satuan tugas ini, ya, akan memiliki peran sentral dalam pertama melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholders, baik di pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten Lebak, dan juga instansi terkait di Kementerian Pusat. Ya, pastinya ini adalah satuan tugas yang kami buat di internal Partai Nasdem Provinsi Banten. Pastinya akan melibatkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lebak. Di sini ada Kakak Jasmarni, ya. Mungkin bisa langsung saya mintakan sebagai Ketua Satgasnya Kak Jas, ya? Siap, perintah. Kak Asep, ya? Siap perintah, kalau ketua yang perintah harus, ya. Kalau Kak Asep udah gak perlu diminta jadi ketua lagi, ya kan? Dia hulu hilir tahu semua, itu kan? Nah, yang kecil, yang gede, itu kan dia tahu semua di situ lah. Oke, Kak Jasmarni nanti akan mengetuai satuan tugas tim untuk pemantauan perkembangan Huntara menjadi HUNTAP bagi masyarakat korban banjir bandang 2020. Saya minta juga dengan Kakak Agus, Kak Sihat Janda, dan pastinya Kakak Asep Awe untuk terlibat secara aktif di satuan tugas tersebut. Ya, saya pastinya akan memonitor, melakukan pengawasan terhadap satuan tugas tersebut. Insya Allah hari ini SK-nya akan saya keluarkan sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem. Ya. Di momen yang sangat spesial ini, kita mulai lagi, ya, kita lanjutkan yang memang sudah dilakukan, dan kita mencari solusi yang real yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kedatangan bapak-bapak semua. Titip salam untuk keluarga semua. Titip salam bahwa insya Allah masih ada harapan di depan. Pemerintah hadir, ya, baik pusat, provinsi dan kabupaten, insya Allah hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Banten dan dari fraksi Nasdem Kabupaten Lebak bersama aspirasi dari seluruh warga korban banjir bandang 2020 di Kecamatan Lebak Gedong dan Cipanas saat ini sedang melakukan audiensi
Dan insya Allah kami dari Partai Nasdem berupaya semaksimal mungkin untuk menyuarakan dan merealisasikan aspirasi, pastinya melibatkan seluruh stakeholder, baik itu pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten Lebak, dan seluruh kementerian dan dinas terkait. Insya Allah dengan keyakinan kolaborasi kita akan dapat menyelesaikan permasalahan Huntara menjadi hunian tetap. Ya, Bismillah, Huntara prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir ya. Takbir.